Pada Februari 2024, Realme Indonesia membawa kejutan dengan memperkenalkan produk pertamanya di seri terbaru yakni Realme Note 50. Meski angkanya sudah langsung besar yakni 50, HP ini nyatanya jadi HP pertama yang mengisi Realme Note series. Jika diperhatikan, Realme Note 50 ini memiliki bodi yang identik dengan Realme C51 yang hadir pada Agustus 2023. Tak hanya itu, spesifikasi dan kemampuannya juga cukup mirip. Bisa dibilang, Realme Note 50 ini mungkin versi sederhana dari Realme C51. Daripada bingung, berikut ini kelebihan dan kekurangan Realme Note 50 yang sudah tim Gadget Me rangkum. Salah satu kelebihan dari Realme Note 50 ini adalah memiliki layar luas yang cerah. Ukuran layarnya yakni 6,74 inci menggunakan rasio 20:9. Menariknya, bezel yang mengelilinginya ini tak terlalu tebal kecuali bagian dagunya. Selain itu, notch-nya pun masih menggunakan water drop dengan rasio layar ke bodi mencapai 90,3%. Tak hanya luas, HP ini sudah cocok digunakan untuk aktivitas multimedia atau hiburan lainnya berkat resolusi HD+ dengan kerapatan pixel mencapai 261 ppi. Tingkat kejernihannya juga cukup menarik di kelas harganya. Color gamut-nya mencapai angka 83% dan mampu menghasilkan warna sekitar 16,7 miliar warna. Lebih lanjut, Realme Note 50 ini dibekali Ultra Smooth Refresh Rate 90Hz. Hal ini yang membuat setiap pergerakan yang ditampilkan akan terasa lebih mulus. Hal menarik lain yang ada dari Realme Note 50 ini adalah kemampuannya saat digunakan untuk aktivitas outdoor. HP ini memiliki kecerahan mencapai 560 nit. Tampilannya akan tetap terlihat jelas dan nyaman meski cuaca di luar ruangan sedang terik. Masih berbicara soal kemampuan layar, Realme Note 50 ini juga sudah dibekali fitur unik yakni mini kapsul. Fitur mini kapsul ini diperkenalkan pertama kali oleh Realme C55 NFC yang berada di harga 2,4 jutaan. Beberapa HP Realme lain di kelas harganya juga sudah dibekali fitur ini, seperti Realme C53 NFC di harga 2 jutaan hingga Realme C51 di harga 1,3 jutaan. Kini, giliran Realme Note 50 yang dibekali salah satu fitur unik ini. Sebenarnya fitur ini bukanlah hal baru untuk HP, fungsinya ini mirip seperti Dynamic Island milik iPhone 14 Pro Max. Dilihat dari tampilannya, Realme Note 50 ini terlihat mirip dengan Realme C51. Keduanya menggunakan dua sentuhan air di bagian belakang, yakni glossy dan matte. Bagian glossy-nya ini berada di bagian atas sebagai ganti modul kameranya. Selain itu, jika diperhatikan lagi, pusat cahayanya berada di kamera utama yang berada di bagian atas. Sedangkan bagian bawahnya memiliki sentuhan matte yang memiliki tekstur yang khas. Kemudian, susunan kameranya disusun secara zigzag tanpa menggunakan modul lagi. Selain memiliki tampilan desain yang stylish, Realme Note 50 juga memiliki ukuran bodi yang cukup tipis. Bahkan Realme menyebut ultra thin 7,99 mm dengan berat 186 gram. Tapi bagian bodinya juga terlihat sedikit melengkung sehingga akan terasa pas saat digenggam dalam waktu lama. Satu hal yang membuat desain bodi Realme Note 50 ini dengan Realme C51 ini ada pada build quality-nya. Dengan harga 1 jutaan, Realme Note 50 sudah dibekali sertifikasi IP54. Artinya, ponsel ini mampu bertahan dari kotoran debu dan juga percikan air. Realme Note 50 dibekali baterai berkapasitas yang cukup besar yakni 5000 mAh. Kapasitas ini masih menjadi angka standar untuk mendapatkan ketahanan daya yang bagus. Apalagi untuk HP kelas entry, biasanya lebih banyak digunakan untuk penggunaan harian dibandingkan bermain game terus-menerus. Realme juga memberikan klaim bahwa Realme Note 50 ini mampu bertahan hingga 106 jam untuk mendengarkan musik serta 10 jam untuk melakukan video recording. Selain itu, Realme Note 50 juga dikatakan mampu bertahan hingga 13 jam untuk menonton YouTube, 24 jam main sosial media, 32 jam panggilan telepon, dan 607 jam dalam mode standby. Kelebihan lain yang tak kalah menarik untuk dibicarakan ada pada sektor dapur pacunya. Meski bukan chipset terbaik di kelasnya, Realme Note 50 sudah cukup menarik dengan menggunakan chipset Uni SoC Tiger T612.
Chipset ini memang bukan diperuntukkan untuk penggunaan berat seperti bermain game. Performanya hanya akan lebih lancar saat digunakan untuk aktivitas harian. Apalagi proses fabrikasi yang dimiliki ini 12 nanometer yang membuatnya memiliki efisiensi daya cukup baik. Kemudian untuk spesifikasinya, chipset ini memiliki 8 inti CPU, meliputi 2 core Cortex A75 berkecepatan 1,8 GHz dan 6 core Cortex A55 kecepatan 1,8 GHz. Selain itu, chipset ini juga didukung oleh GPU Mali G57 MP1 dengan frekuensi 614 MHz. Meski Realme Note 50 masih bisa untuk main game, penggunaan tersebut bukan tujuan utama. Selain karena chipsetnya, kapasitas memori yang dimiliki juga masih terbilang kecil. Realme Note 50 hadir dengan menawarkan RAM LPDDR4X berkapasitas 4GB. Meski dibekali fitur Dynamic RAM Expansion, Anda hanya bisa menambahkan sampai 4GB. Sedangkan untuk memori internalnya ada dua varian, 64GB dan 128GB. Sayangnya, Realme Note 50 ini masih menggunakan jenis eMMC 5.1 bukan UFS. Hal ini membuatnya memiliki kecepatan transfer atau baca tulis yang lebih lambat. Meski begitu, Realme Note 50 ini menutupi kekurangannya dengan menggunakan triple slot, berarti ada slot khusus untuk microSD agar kapasitasnya bisa diperluas. Biasanya Anda bisa memperluas kapasitas hingga 1 TB. Meski berada di harga 1 jutaan, Realme Note 50 dibekali kemampuan kamera yang sudah cukup imersif. Di bagian belakangnya terdapat dua kamera, meliputi kamera utama 13 megapiksel dengan bukaan f2.2 dan kamera deep dengan lensa auxiliary 0,08 megapiksel. Tampaknya, hanya kamera utama saja yang memiliki tugas paling besar. Untungnya, kamera tersebut sudah didukung oleh focal length 25mm dengan PDAF untuk mengatur fokusnya. Sedangkan kamera lainnya hanya mengatur kejernihan dan keburangan background saja. Untuk kamera depan ada 5 megapiksel dengan bukaan f2.2 dan focal length 27mm. Untuk fiturnya, Realme Note 50 menawarkan night mode yang bisa digunakan untuk memotret di malam hari. Salah satu kekurangan dari Realme Note 50 adalah kapasitas memori yang terasa sempit. RAM berjenis LPDDR4X yang dimiliki hanya memiliki satu varian RAM yakni 4GB saja. Fitur Dynamic RAM Expansion-nya pun hanya menambah kapasitas ruang 4GB. Sempitnya kapasitas ini akan mempengaruhi kinerja HP yang sulit mencapai kata optimal. Kapasitas memori internalnya pun hanya memiliki dua varian yakni 64GB dan 128GB. Bahkan jenis memori internal yang digunakan masih eMMC. Kekurangan lain dari Realme Note 50 ini ada pada soal kelengkapannya. Dari sektor konektivitas, HP ini tak dibekali fitur NFC. Padahal fitur ini makin dibutuhkan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Tak sedikit juga HP di kelas harganya yang sudah memiliki fitur NFC. Selain itu, Realme Note 50 juga tak dibekali gyro hardware di sektor sensornya. Hal ini juga dialami oleh Realme C51 sebagai kembarannya. Realme Note 50 ini memang lebih cocok untuk penggunaan biasa sehari-hari. Salah satunya adalah untuk menonton atau bermain media sosial. Hal ini wajar mengingat layar HP ini sudah cukup lebar dengan fitur pendukungnya yang sudah menarik di kelas harganya. Namun, ketika menonton, saya menyarankan untuk menggunakan earphone baik berkabel atau tidak. Pasalnya Realme Note 50 hanya memiliki satu speaker saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.